Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber ya, jumpa lagi ini di tautan yang ketiga setelah kita membahas yang kedua mengenai apa dikejar-kejar uang. Nah, sekarang kita akan bahas kembali buku Santosa. Tapi judulnya yang sekarang kita bahas adalah tangan kanan. Nah, dilihat ya, tangan kanan ya. Diingatkan kembali, buku ini ya bercerita tentang otak kanan. Jadi lebih ke suatu pemikiran yang menurut akal tidak mungkin bisa jadi mungkin gitu ya. Dan di sini juga di buku ini dijelaskan setiap kita bertindak itu harus selalu dikaitkan dengan agama. Ya. Mungkin di yang kemarin yang sudah ada channelnya di bagian kedua mengenai dikejar-kejar uang, sekarang kita ke bagian ketiga yaitu tangan kanan. Oke ya, kita sedikit bahas ya langsung ya. Tangan kanan adalah tangan yang tugasnya bekerja keras. Ya benar juga sih ya. Angkat beban pakai tangan kanan. Tangan kiri kan rata-rata tenaganya kurang lebih besar tangan kanan ya. Saya baca kembali ya. Tangan kanan adalah tangan yang tugasnya bekerja keras secara aktif, mendatangkan penghasilan masuk ke kantong atau cash flow. Oh, luar biasa. Ya, kenapa saku di baju kita ada di sebelah kiri? Itu mungkin fenomenanya agar pas masukin uang lebih gampang ya. Ya iyalah, kalau seandainya ada di tangan kanan kan yang masukin tangan kiri. Sedangkan saku baju kenapa ada di bagian kiri ya biar tangan kanan mudah memasukkan uang. Makanya di sini disebutkan tangan kanan aktif mendatangkan penghasilan atau ke kantong. Ya, bahasa Inggrisnya mungkin cash flow ya. Kalau salah mohon maaf lagi belajar. Ilmu tentang tangan kanan ini meliputi ilmu spesifikasi tentang dunia yang Anda geluti sebagai karyawan maupun pengusaha. Biasa ya. Nah, di sini juga hal ini perlu ditambahkan lagi dengan ilmu pengembangan diri, peningkatan karir dan sebagainya. Sedangkan sebagai pengusaha perlu memperdalam ilmu manajemen perusahaan dan manajemen diri. Bagaimana meningkatkan omset dan penjualan, bagaimana menghemat beban usaha, perpajakan dan lain sebagainya. Nah, luar biasa ya. Memang di situ tangan kanan terlihat sangat bekerja keras. Ya, makanya tangan kanan rata-rata karena dia yang suka bekerja keras, suka dihormati. Tapi nggak salah juga dengan tangan kiri. Walaupun kita tahu bahwa tangan kiri tugasnya agak sedikit kayak hal-hal yang berbau mungkin kurang indah dibanding tangan kanan, tapi buat tangan kiri juga ada penghargaan. Buktinya jam tangan. Jam tangan itu kan dipakainya di tangan kiri rata-rata ya. Jadi untuk penghargaan. Jadi kita harus seimbang antara tangan kanan dan tangan kiri. Nah, bagaimana mengoptimalkan kinerja tangan kanan ini? Nah, bertebaran ilmunya di berbagai macam buku, termasuk di buku ini juga. Seminar dan training. Kita tidak akan membahasnya di sini. Oh iya. Tapi yang perlu digarisbawahi dan berhubungan dengan keuangan adalah, nah ini yang garis bawah nih. Garis bawahi ya, siapa tahu penting. Jangan sungkan-sungkan untuk mengalokasikan dana khusus untuk peningkatan ilmu tangan kanan. Nah, di sini luar biasa. Di sini perlu digarisbawahi bahwa jangan sungkan-sungkan untuk mengalokasikan dana khusus untuk peningkatan ilmu tangan kanan. Ilmu itu caranya membuat hidup terang dan lapang. Nanti kembali lagi. Jadi kembali lagi bahwa kita harus rajin-rajin memberi dengan tangan kanan dan banyak berbuat baik. Dan di sini di halaman ini ada juga foto Ipo Santosa sama orang-orang yang luar biasa seperti Nix. Tahulah mungkin Nix ya. Nix itu adalah seorang motivator yang bisa dibilang segi fisik kita lebih sempurna, kita ada kaki ada tangan, tapi ya itulah Allah menciptakan segala sesuatu dengan kelebihan dan kekurangannya, termasuk Nick ya. Sama ini ada Richard Burton, ada Robert Kielem, ada juga Philip Coulter. Nah, luar biasa. Kita lihat lagi ya, waktunya terbatas. Nah,
Bagi karyawan, jangan hanya mengandalkan training yang diberikan oleh perusahaan yang biasanya tidak seberapa. Jadi kita sendiri harus aktif. Kalau kita pengen ibaratnya memajukan tangan kita, jangan nunggu training dari kantor, kita harus aktif sendirilah. Itu kan sukses buat diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, ya kan? Lanjut lagi, untuk pengusaha ilmu tangan kanan ini lebih banyak lagi cabang dan turunannya. Ya, seperti yang dijelaskan di buku-buku sebelumnya bahwa tetap dengan tangan kanan ini, atau mungkin bisa dibilang dengan otak kanan ini, itu akan membuat hasil lebih baik dibandingkan dengan tangan kiri. Ya, terus ya. Lanjut lagi. Ya, tak perlu menguasai semuanya hingga detail. Justru tugas pengusaha adalah menjadi seorang generalis yang paham banyak hal secara prinsip. Luar biasa ya. Tanpa perlu paham rinciannya. Jadi intinya harus mengenal semuanya, hal dasarnya. Dia tidak perlu jadi seorang pengusaha atau mungkin seorang pemilik perusahaan, ibaratnya itu adalah di tangga tertinggi. Yang harus kita ketahui adalah posisi kita, tapi kita juga jangan mengabaikan hal-hal dasar seperti dari bawah. Makanya tidak asing kalau pengusaha yang emang dari nol itu lebih pengertian kepada para pegawainya yang emang dari nol juga. Ya, Anda mungkin bisa tahulah di lingkungan kerja Anda sendiri. Lanjut lagi ya. Justru tugas pengusaha adalah menjadi seorang generalis yang paham banyak hal secara prinsip, tanpa perlu paham rinciannya. Karena untuk pekerjaan rinciannya, pengusaha bisa mendelegasikan kepada karyawan dengan spesialisnya masing-masing. Tuh kan? Jadi kita harus mengetahui secara umum dan secara detail itu ada di bagian karyawan atau mungkin di bawahan kita. Atau mungkin partner bisnis lah. Tidak sedikit pengusaha yang merasa serba bisa, lalu melakoni segalanya sendiri demi penghematan. Ya, adalah seperti itu ya, sering kita temui. Tapi ya pada dasarnya pekerjaan seperti itu akan membebani diri kita sendiri. Jadi kalau pemimpin atau mungkin ibaratnya manajer lah, segala dikerjakan oleh dia, apapun itu ya emang bagus. Tapi itu membuat kecil mental para karyawannya. Jadi karyawannya kan pada nggak bisa. Ya percuma juga lah ada karyawannya kalau seandainya semua pekerjaan dipegang sama dia. Ya, lanjut lagi ya. Nah, coba hitung lagi deh. Jika semuanya dicoba dilakukan sendiri, kita malah akan kehilangan sederetan kesempatan untuk berpikir hal-hal besar, karena teralihkan oleh hal-hal kecil yang sebetulnya bisa didelegasikan kepada orang gajian. Ya benar juga sih. Soalnya kan tugas karyawan bukan mengerjakan maksudnya tugas pemilik perusahaan atau ownernya bukan berpikiran hal dasar seperti ngepel atau yang lain lah. Tapi yang harus dia pikirkan adalah gimana caranya memajukan perusahaan. Nah, menjadi Superman, baiknya bentulkah super team? Oh, jadi gini maksudnya. Jangan menjadi Superman di suatu perusahaan, baiknya betulkah super team? Istilahnya super is dead, Superman is dead. Ada-ada aja ya. Jadi di suatu pekerjaan kalau kita di sini menjadi super team atau yang ibaratnya bekerja sama dengan yang lain itu kan lebih mudah. Ya mungkin bisa merasakan semuanya lah. Semakin banyak pekerjaan terdelegasikan, semakin segera keluar dari rutinitas dan bonusnya sisi kreatif akan semakin terasa. Ya benar juga sih. Ya disinilah kesempatan bagi pemilik atau pemimpin perusahaan untuk menyusun visi misi perusahaan dengan baik. Nah, ini luar biasa nih. Dan beda dengan mereka yang sudah terjebak dengan rutinitas, visi misi perusahaan tak akan terlintas lagi di benaknya. Ada yang ngerti? Oke, saya kasih waktu buat berpikir dari kata-kata tadi ya. Nih, saya sebutkan dan coba Anda berpikir apa maksud dari kata-kata ini. Ya, nih. Disinilah kesempatan bagi pemilik atau pemimpin perusahaan untuk menyusun visi misi perusahaan dengan lebih baik. Beda dengan mereka yang sudah terjebak dengan rutinitas. Visi misi perusahaan tidak akan terlintas lagi di benaknya. Oke, saya kasih kesempatan untuk berpikir apa maksud dari kata-kata tersebut. Nah, gimana
kawan? Sudah jelas? Atau mungkin ada yang sedikit masuk di kepala Anda, di otak Anda? Saya yakin karena Anda orang jenius, pasti Anda sudah tahu jawabannya. Oke, kalau pendapat saya sendiri begini. Saya baca sekali lagi ya. Nah, disinilah kesempatan bagi pemilik atau pemimpin perusahaan untuk menyusun visi misi perusahaan dengan lebih baik. Nah, di sini dengan kita fokus dengan posisi kita sebagai pemimpin, yang akan kita pikirkan adalah menyusun atau memperluas jangkauan visi misi perusahaan dengan lebih baik. Jadi meningkatkan kualitas perusahaan dan jangkauan perusahaan. Itu luar biasanya kalau kita fokus dengan posisi kita pas kita sedang bekerja. Jadi pemimpin fokus untuk mengembangkan perusahaan, karyawan fokus dengan porsinya masing-masing atau dengan tugasnya masing-masing. Nah, beda dengan mereka yang sudah terjebak dengan rutinitas. Maksudnya ini karyawan yang punya rutinitas. Jadi orang yang punya rutinitas itu tidak mungkin berpikiran luas untuk bisa mengembangkan perusahaannya. Yang dia pikirkan hanya bekerja gajian. Seperti itulah kalau menurut saya. Kalau menurut Anda gimana? Itu pendapat Anda. Gimana Anda aja. Lanjut lagi nih halaman terakhir. Ingat, kita hanya punya satu tangan kanan. Biarlah ia fokus pada pekerjaan yang memberikan lebih banyak peluang untuk membawa pulang uang. Oh, bagus sekali. Bagus sekali kan? Semoga Anda mengerti. Jadi biarkan tangan kanan Anda itu bekerja keras untuk membawa uang pulang atau membawa pulang uang. Ya, sama aja lah. Pekerjaan lainnya sebisa mungkin didelegasikan atau mungkin dibagi, maksudnya didelegasikan, jadi dibagi kepada orang-orang yang memang sesuai dengan bidangnya. Maka harus ada alokasi khusus dari pengeluaran untuk mengoptimalkan si tangan kanan. Nah, di sini jadi kita harus menyediakan biaya untuk tangan kanan kita. Ya, apa itu? Ya, Anda tahu sendirilah tangan kanan itu pengennya apa. Anggaran untuk pembelian buku. Nah, ini salah satunya. Ikut seminar dan ikut training, dan jangan takut membayar orang lain untuk mengerjakan sebuah tugas kanan yang bisa didelegasikan. Itu saja kuncinya. Jadi agar tangan kanan bisa lebih baik, otomatis kita harus makin banyak belajar. Ya, mungkin itu ringkasan dari judulnya tangan kanan. Sudah selesai. Semoga dipahami. Dan seperti yang saya bilang di awal-awal, kalau belum beli bukunya sok beli aja, murah kok. Gak seberapa dengan ilmu yang kita dapatkan. Tapi kalau yang belum beli dan pengen tahu isi-isinya, bisa klik berlangganan atau subcard. Nanti bisa komentar judul apa yang harus dijelaskan. Oke, semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.